Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pendidikan kewarganegaraan akan memaparkan materi mengenai demokrasi. Saya Rosmanita Kusumaningrum dengan NIM B11 2021 06861. Saya Cantika Berliana dengan NIM B11 2021 07397. Saya Marita Ervina Putri dengan NIM B11 2021 06879. Saya Tia Sonia Mirza Elisya dengan NIM B11 2021 06860. Saya Sarasya Ningrum dengan NIM B11 2021 07393. Saya Rifda Amalia dengan NIM B11 2021 06877. Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan atau kratein dari, oleh, dan untuk rakyat atau demos, artinya negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Meskipun rakyat berkuasa atau government of rule by the people, tetapi prakteknya UNESCO menyimpulkan ambiguous atau ambiguity, ketidakketentuan tentang lembaga-lembaga. Artinya, demos bukanlah rakyat keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi mengontrol akses ke sumber kekuasaan atas hak prerogatif dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan. Awal demokrasi di Yunani, pemilihan langsung atau direct demokrasi 300.000 dalam satu negara dan hanya warga yang resmi yang berhak pemilihan. Budak belia, pedagang asing, perempuan, dan anak-anak tidak berlaku. Dalam perkembangan zaman modern, tidak semua warga negara dapat langsung terlibat dalam perwakilan. Hanya mereka yang mempunyai kemampuan membangun, pengaruh, dan menguasai suara politik yang terpilih sebagai wakil. Masyarakat 1215, Raja John Lackland. Peristiwa ini tidak saja sebagai suatu kemenangan parlemen atas raja, melainkan juga kemenangan rakyat dalam pergolakan Bill of Rights di Inggris, bahwa raja menyetujui dan menjamin hak dan privilege sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang. Reformasi atau Eropa Barat, revolusi agama. Semula baik-baik, lama-kelamaan pecah perang antara kerajaan dan agama. Renaissance atau Italia, masa ketika orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan bertindak yang seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan, bertindak sebebas-bebasnya tanpa boleh ada orang lain yang menguasai dengan ikatan-ikatan. Dampak positifnya, kehidupan modern dan iptek berkembang pesat. Lalu dampak negatifnya, sifat-sifat buruk manusia merajalela. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan negara. Yang pertama adalah diktator bourgeois dan proletar. Yang kedua adalah parlementer atau pemerintah dipimpin Perdana Menteri dan Presiden atau Raja, simbol kedaulatan dan persatuan sebagai kepala negara. Yang ketiga adalah presidensial, di mana Presiden sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Yang keempat adalah referendum, yang artinya pemerintah sebagai badan kerja dari parlemen. Yang terakhir adalah campuran, di mana presidensial dan parlementer seperti adanya di negara Prancis. Lalu ada bentuk demokrasi. Yang pertama adalah pemerintahan monarki, di mana dunia dikuasai hukum yang timbul dari alam. Itu ada monarki absolut, monarki konstitusional, monarki parlemen. Contohnya adalah ada di negara Jepang, Inggris, dan India. Selanjutnya, pemerintahan republik atau presidensial, pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Contohnya ada di negara Indonesia dan USA. Selanjutnya ada kekuasaan dalam pemerintahan. Yang pertama ada John Locke tahun 1632 sampai 1704. Life, liberal, and property. Bahwa pemerintahan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan federatif. Yang kedua ada Montesquieu pada tahun 1689 sampai dengan 1955. Trias politika, yaitu ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Demokrasi di Indonesia. Dalam sistem kepartaian ada 3 sistem. Yang pertama ada poliparti sistem, biparti sistem, dan monoparti sistem. Sistem pemerintahan negara ada 4 sistem. Yang pertama ada pemerintahan diktator.
diktator atau bourgeois dan proletar. Yang kedua ada sistem pemerintahan parlemen. Yang ketiga pemerintahan presidensil, dan yang terakhir ada pemerintahan campuran. Demokrasi parlemen tahun 1945 sampai 1959 ada ciri-cirinya, yaitu didominasi oleh parpol dan DPR. Akibatnya persatuan untuk melawan musuh menjadi kendor sesudah kemerdekaan. Kedua ada demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Ciri-cirinya yang pertama didominasi presiden, kedua peran parpol terbatas, ketiga peran ABRI sebagai unsur sospol. Poin-poinnya yaitu menyimpang konstitusional, kedua menampilkan aspek demokrasi rakyat. Demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998 yaitu masa Orde Baru. Ciri-cirinya ada yang pertama sistem presidentil, dan yang kedua landasan formal PS, UUD dan ketetapan MPR. Yang ketiga ada presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara lain, dan yang terakhir ada Pancasila hanya sebagai legitimasi politik saja. Demokrasi Pancasila tahun 1999 sampai sekarang. Orde Reformasi memiliki ciri-ciri yang pertama, multipartai pol menonjol. Yang kedua, rias politika hanya berlaku pada saat pemilu saja. Setelah itu lebih ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan DPR. Yang ketiga, berusaha mengembalikan perimbangan antar kekuatan antar lembaga negara. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.